Ya, Assalamualaikum, Mandala. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Ibu Nur ya ini ya? Iya, Pak. Ya, jadi Ibu Nur kita udah baca emailnya. Katanya Ibu mau nolongin seorang bapak-bapak tukang pijit ya? Yang bijak. Iya, klien kita kali ini namanya Pak Nurdin. Dia ini seorang tunanetra tukang pijit yang ingin mencari keberadaan anaknya. Iya, dia nggak bisa melihat ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, nanti insya Allah kita coba bantu. Pak Nurdinnya di mana sekarang Ibu? Pak Nurdinnya ada di rumahnya. Oh, Ibu Di rumahnya? boleh bantuin kita nganterin ke rumahnya. Iya, Pak. Di mana rumahnya Ibu? Oh, ini depan ini. Oh iya, iya, Ibu, mari Ibu. silakan. Nah, kita diantar sama Ibu Nur ke rumahnya Pak Nurdin. Sebuah kontrakan yang kecil, yang sangat sederhana. Pak Nurdin tinggal di sana. Bu, permisi. Iya, Pak Nurdinnya rumahnya ini Bu, betul? Iya. Iya. Iya, Pak Nurdin yang tukang pijit itu. Aja. Hah? Oh, Naik angkot. Oh, Naik angkot? oh barusan keluar naik angkot? Iya. Sama siapa Ibu dia? Nggak tahu ya sama siapa. Oh, Barusan banget nih. Iya. oh iya. Oh itu orangnya ya? Oh iya, tutup Oke, ya, oke, tutup oke. deh. Makasih Bu ya. Makasih, Bu. Bu Nur, ini saya kejar dulu Bu Nur ya. Takutnya nanti dia duluan ini. Pak, Pak Nurdin. Pak. Misi Pak. Bapak ya. Sampai akhirnya kita ngobrol sama Pak Nurdin di mobil angkot. Pak Nurdin ini tadi ada tetangganya Ibu Nur. Minta tolong katanya Iya. Pak Nurdin nyariin keluarganya, nyariin anaknya. Betul Pak Nurdin? Iya. Anaknya namanya siapa Pak Nurdin? Anaknya namanya Anwar. Ini Mas Anwar ini kapan pergi dari rumah Pak Nurdin? Entah itu perginya pas saya kecelakaan. Nanti apa istrinya meninggal. Itu dari anak saya juga nggak ada pergi. Itu Sampai sekarang nggak tahu kemana dia. anaknya nggak pernah nengokin sama sekali. Nggak pernah. Tapi Bapak nggak pernah pindah rumah kan? Di situ-situ aja. Enggak. Dulu sebenarnya Pak Nurdin ini bisa melihat, tapi karena suatu kejadian kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal dunia dan matanya Pak Nurdin ini terkena percikan kaca, akibatnya dia tidak bisa melihat sama sekali. Kangen pengen ketemu sama anaknya Pak. Sayang banget ya, Pak. Umur- Satu-satunya, Pak. Iya, satu-satu. Harusnya yang jagain Bapak sekarang di sini, Pak ya. Dengan sedih, dengan air mata berlinang di situ dia cerita. Sebenarnya dia kangen banget sama anaknya. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Bapak udah coba cari kemana Pak anaknya ini Pak? Anak saya belum saya cari sih. Apa tuh? Kenapa, Bapak? Kenapa? Mau nyari-nyari kemana ya, namanya saya hidup sendiri. Pak, Jalan Pratama ya Pak. Kamu turun Jalan Pratama. Bapak turun sini Pak. Iya, iya. Yang pertama, yuk kita bantuin Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak. Oh, Pak. Nah, satu lagi. Iya. Udah.
Kita tolongin dia untuk turun dari angkot di situ dan dia bilang, besok aja Mas kita melakukan pencarian. Oke Pak, kalau begitu besok aja Pak ya. Bapak Iya, mau iya. mijit dulu kan? Iya, iya. Ya hati-hati ya. Bapak hati-hati Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Bapak, iya, ya, kita duluan ya. Hati-hati Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, salam. Yuk, ini kita langsung membantu klien kita yang namanya Ardi ya. Nah, pas kita mau berangkat menuju ke rumahnya Ardi, tiba-tiba ketemu sama istrinya udah. Terus sekarang dia udah dapat petunjuk dari istrinya bahwa anaknya ini terakhir menghilang ke daerah. Ini tim kameramen tiba-tiba teriak di situ ngasih tahu klien kita Pak Nurdin ketabrak man. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mobil dong, aduh tolongin dong buruan. Bawa klinik yuk. Bapak ya Pak. Ayo, masuk dulu klinik dulu ya Pak, dicek dulu klinik Pak ya. Pelan-pelan Pak. Beberapa hari kemudian dapat kabar dari tim Pak Nurdin udah baikan. Kita datang ke sana lagi untuk ngobrol dan memastikan kondisinya Pak Nurdin. Assalamualaikum. Ya, Bapak. Ya, ini saya Mandala Bapak. Oh, Mandala Iya, ya. yang kemarin kita ngobrol. Iya, iya. Dan mungkin Bapak waktu kecelakaan. Udah sehatan kan sekarang Pak ya? Ya, mendingan. Ya Allah Pak. Pas kita datang ke sana, ternyata dikenalkan sama seorang perempuan namanya Marwah. Jadi perempuan yang namanya Marwah ini ternyata orang yang selama ini bantuin Pak Nurdin. Iya, mohon maaf Mas, ada perlu apa ya? Iya, jadi sih ya gini, Mbak Marwah emang nggak ceritain Bapak ya? Ya Bapak belum bercerita sih. Jadi ada tetangganya Ibu Nur minta tolong sama kita untuk bantuin Pak Nurdin ini untuk cari anaknya. Jadi anaknya Pak Iya, Nurdin. anaknya Pak Nurdin namanya Pak Anwar ya, Mas Anwar ya. Keluar. Iya. Bener gitu Pak. Iya, namanya. Ini kalau Bapak udah sehat, Bapak ini siap untuk melakukan pencarian anaknya. Ya, saya siap. Cuma kan dengan keadaan saya begini. Pak, Bapak mau cari Mas Anwar. Iya. Bapak kan lagi sakit habis jatuh kemarin. Biar saya aja yang bantu Bapak ya. Biar saya aja Mas yang bantu Bapak. Nah di situ Marwah langsung menawarkan dirinya. Dia bilang saya bantu aja Mas. Insya Allah saya bisa bantuin Pak Nurdin. Kebetulan saya lagi santai. Pak Nurdin biarin aja istirahat, kasihan. Gak apa-apa, Iya, Mbaknya mau bantuin Iya, kita. nggak apa-apa. Iya, Mbaknya iya. nggak ada aktivitas lain? Kebetulan saya nggak ada. Oh, Jadi saya gitu. bantu Bapak aja. Oh, agak lama loh, Mbak. Nggak apa-apa masalahnya. Ya nggak apa-apa. Bapak biar di rumah aja. Kenapa? Hah? Oh, jatuh. Di belakang itu ada anak kecil meronta-ronta kesakitan. Dia sepertinya habis kecelakaan, habis ketabrak motor, diangkat sama orang tuanya. Di situ anak itu nangis-nangis.
jatuh nih Pak, dari motor nih Pak. Oh iya. Wah, mana. Oh yaudah deh, biarin bapaknya. Ya, biar tanganin dulu sama bapaknya ya. Akhirnya di situ kita baru tahu bahwa Pak Nurdin ini lumayan sibuk. Makanya akhirnya kita memutuskan biarin Pak Nurdin sambil istirahat, sambil dia bantuin orang-orang yang membutuhkan dia untuk dipijit. Yaudah deh, bapaknya deh nanganin dulu deh. Saya mau pergi dulu ya, Mas. Ada teman. Oh iya, saya di WC coba tolong saja ya mengeroak ya. Iya. Ya foto iya. Saya bawa ya, Pak. Oh iya. Iya. Saya pergi dulu ya, Pak. Nah akhirnya Mbak Marwah setuju untuk melakukan pencarian. Ya ini dengan kondisi seperti ini kayaknya emang Pak Nurdin nggak bisa untuk pencarian karena dia banyak dibutuhkan sama masyarakat di sini ya. Ini jadi Mbak nggak repot ini untuk bantuin. Ya, nggak apa-apa sih. Saya juga lagi kebetulan lagi libur. Soalnya pencarian itu nggak 1 hari 2 hari loh Mbak. Ini mungkin bisa 2-3 hari bahkan seminggu ini. Gitu ya. Mm-mm. Emang Mbak ini udah dengar cerita dari Pak Nurdin udah lama ya, berarti? Sama Pak Nurdin udah lama ya. Cuman saya memang pernah datang ke Pak Nurdin karena saya kasihan aja, Mas. Begitu. Soalnya dia hidup sendiri, terus juga udah lama ditinggal sama istrinya akibat kecelakaan. Terus cerita apa Pak Nurdin tentang anaknya yang hilang ini, Mbak? Nah ini adalah Mas Anwar nih, Mas. Iya, ya Mbak ya. Iya. Jadi dia cerita kalau anaknya itu kabur dari rumah. Tahu nggak dia kerja di mana? Nggak tahu ya. Atau mungkin kawannya ada nggak? Kawan dari Anwar ini? Kalau kawannya sih yang saya pernah dengar itu Pak Nurdin pernah cerita Pak Didit ya, kalau nggak salah. Pak Didit ya? Pak Didit itu kawannya siapa? Pak Nurdin? Enggak, kawannya Mas Anwar. Kawan Mas Anwar? Alamatnya ada. Anwar ini punya teman dekat, namanya Didit. Didit dulu satu kantor atau satu kerjaan sama Anwar ini. Bang pernah ketemu saya Pak Didit sama Pak Didit ya saya tahu lah ya karena kan dia seorang biasa ya kayak semacam debt collector, Oh, kalau ambil motor gitu. debt collector dia. Oh, berarti Anwar juga debt collector ini? Ya saya juga kurang paham deh Mas, saya juga nggak pernah tahu. Oh gitu. Dan waktu kita tanya di mana Didit ini biasa nongkrong di jembatan Mas. Coba aja Mas kita datang ke jembatan itu, biasa dia sama teman-temannya nongkrong di sana. Pas sampai jembatan tempat nongkrongnya Didit, itu mungkin ya. Coba Oh iya, Mas, tanya itu mereka. dia deh. Tanya mereka deh. Coba tanya dulu aja yuk. Iya Mas, bener ini dia orangnya. Bang, numpang nanya bang, yang namanya Mas Didit mana? Ini Mas Didit. Oh Mas Didit, halo Mas. Mandala, bisa ngobrol sebentar Mas? Ngobrol sebentar boleh ya? Iya Mas, bener ini dia orangnya. Bang, numpang nanya bang, yang namanya Mas Didit mana? Ini Mas Didit. Oh Mas Didit, halo Mas. Saya Mandala. Iya. Bisa ngobrol sebentar Mas? Sorry Mas ya. Ngobrol sebentar boleh ya? Hah? Bosan apa? Mereka kelihatan banget risih dengan kehadiran kita, apalagi ada kamera. Ya, ngomong-ngomong ngobrol sebentar bisa? Ada yang mau kita tanyain Mas sebentar? Iya, tentang Anwar Mas, Mas. saya mau cari
Ini Anwar ini loh mas. Ini fotonya mas. Anwar ini kenal nggak? Kita tunjukin fotonya dan ternyata Anwar ini. Gua kenal dia tuh 3 tahun yang lalu. Dia pacaran sama si Mita. Siapa? Siapa? Mita. 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 Mita mana? Mita siapa? Bapaknya itu tukang setim. Di situ malu langsung kaget. Mita siapa itu? Sekarang dia Mas, di mana? Mas kenal ini di mana? Hah? Dia pernah kenal sama saya. Katanya satu kerjaan. Iya. Ya. Maksudnya? Oh gitu. Sekarang di mana kerjanya dia? Dia yang saya tahu dia pacaran sama Mita 3 tahun yang lalu. Pacar sama Mita 3 tahun yang lalu. Ya kan ada apa sih sama Anwar kok kayaknya ngasih informasinya setengah-setengah gitu mas? Ini kan dia ninggalin orang tuanya, udah hampir 10 tahun lebih nih. Kasihan bapaknya ini sekarang nyariin dia terus. Mas Didit pasti tahu kan, Mas Didit kan temennya dia mas. Kenapa mas kagak tahu? Udah mas, santai-santai dulu, nggak apa-apa. Ini kita ngobrol sini mas. Hah? Loh kenapa mas? Emang ada masalah sama kita? Kenapa sih maksudnya? Dia tuh pasti tahu, dia kan temennya mas. Dia pasti nggak mungkin dia nggak tahu. Dan tadi dia nyebut nama Mita. Makanya kita mau nanya-nanya baik-baik nggak bisa. Mas, mau coba tanya bentar ya. Mas, mau tanya sebentar mas. Mas kan teman dekatnya, berarti punya nomor teleponnya dong. Ada nomor teleponnya nggak? Ya ada. Gue coba tanya lagi tentang Anwar tinggal di mana. Mas Didit ini males banget jawabnya. Dia tinggal sama siapa saat ini? Apa dia udah nikah sama Mita? Hah? Saya nggak tahu. Yang jelas dia sama Mita 3 tahun yang lalu. Cuma itu doang mas? Apa itu pacaran? Saya nggak tahu apa dia masih nikah apa enggak. Tempat steam mana? Steam yang tempat mana? Di daerah Depok ya. Di Depok, Depok Ranti. Kampung Ranti. Saya sibuk oke. Gak ada waktu lagi oke. Ya udah kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat informasi Mita punya usaha steam di Depok. Oh dia kayak ketakutan, kayak nggak suka gitu ya. Coba tim coba cari informasi tentang si Didit ini. Dia kayak responnya nggak enak sama kita. Dia kayak nggak suka sama kita. Gak suka? Dia nggak suka. Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu. Kayaknya dia nggak suka banget sama kita. Loh, kita kan baru kenal juga enggak kan sama dia, baru juga datang buat nanyain. Ya nggak tahu. Mungkin ada masalah sama Anwarnya atau mungkin dia nggak suka ada kamera. Ya apa-apa, kita coba dulu aja di Depok, tempat steamnya Mita, pacarnya Anwar. Iya. Katanya di Desa Kiranti ya dia. Yaudah kita langsung aja ke Desa Kiranti ya. Iya, Yuk ke Depok. pas tim motor ya. Sampai di tempat steam motor itu, kita ketemu sama pegawainya. Halo mas. Ya, apa kabar mas? Baik, iya. Ini tempat steamnya Mita bukan? Iya. Mita, masnya siapa? Pegawainya apa? Pegawainya. Oh pegawainya. Mitanya ada apa? Mitanya kuliah ya? Oh di mana? Oh, Oh itu bapaknya? Iya. Oh, Misi, Pak. oke makasih mas ya. Gua berpikir kalau ada bapaknya kita bisa tanya lebih jauh lagi tentang Mita. Bapaknya Mita? Iya. Iya. Ada apa?
Ini Pak, ini kita mau tanya sama Mita. Maaf, Mita dulu pacaran sama Anwar bukan Pak? Anwar. Ya Anwar ini Sama Pak. Anwar Pak, ini fotonya. Ini pacarnya kita, Bapak kenal? Saya sudah tidak sudi lagi sama Anwar. Bapaknya Mita ini marah bukan main. Saya tidak mau lagi berurusan dengan Anwar karena kuliah anak saya terbengkalai. Silakan aja pergi sekalian cepat. Loh Pak, ini kita mau nanya loh Pak. Saya cuma mau nanya baik-baik Enggak, aja. saya mau Mitanya di mana Pak? Mitanya di mana Pak kalau gitu sekarang? Enggak, saya itu kan mau nanya Pak. Pak, sebentar dong Pak. Tidak mau pusing lagi dengan Anwar. Enggak, cerita dulu Pak. Ini kita mau bantuin loh Pak. Iya, ada masalah apa sama anak Bapak? Bapak pernah dikecewain sama Anwar. Saya tidak mau lagi berurusan dengan Anwar. Bapaknya Mita ini ngerasa Anwar cuma mainin anaknya. Udah silakan aja pergi dah pergi. Diapain anak Bapak sama Anwar emangnya? Udah, Cuma mau tanya Pak, Bapak kenal sama Anwar dari kapan? Diusir kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita ingat kalau Mita itu kuliah di Universitas. Ini kenapa sih kok dia nggak suka banget sama Anwar? Ini berarti ada masalah dong anak si pacaran. Anwar pernah apain Mita kali ya? Iya berarti Apa kita ke kampus aja ya Mbak? kampus mana tadi apa? Iya, coba kita cari Mita. Guru itu dia pulang kuliah, ayo. Pada Kita pulang coba kuliah tuh kayaknya Mbak ya. tanya-tanya di sini. Iya, kita cari coba. Coba di mana ya? Pas sampai di kampus Universitas dia ngasih tahu kalau Mita ini jurusan akuntansi. Mas, numpang tanya, ada yang namanya Mita nggak jurusan akuntansi? Mita. Kayaknya tapi lagi mau keluar sih. Oh, mau pulang jam kampus ya? Iya, lagi jam kampus sih. Oh gitu. Ya sudah kita tunggu. Pas kita tunggu nggak lama kemudian, Itu yang namanya Mita kalau nggak salah. Oh, ini yang namanya Mita. Ayo kita Makasih, coba. Mas, ya. oh ya makasih Mas ya. Coba kamu bilang, kamu di mana? Mas Anwar di mana? Aku nggak tahu. Kamu udah berapa lama hubungan sama dia? Aku nggak tahu kamu Kamu siapa. jangan bohong. Dia nggak suka ngeliat kita bawa kamera, apalagi kita tanya masalah Anwar. Kamu kenal sama Mas Anwar? Kamu kenal? Iya, Mbak sabar dulu. Ini Kita kan pasti udah tahu Mas. Jelas-jelas tadi Mas Didit juga udah tahu namanya Mita. Iya, ini di kampus tapi tempat orang belajar. Jangan di sini kita Mbak. Marah-marah. Iya, sini Mbak kita ngobrol sebentar bisa nggak? dong ya. Dia nggak peduli, dia kemudian buru-buru keluar dari kampus yang ternyata dijemput sama sebuah mobil. Mbak mau tanya Mita masalah jangan kabur Anwar Mita. sebentar. Tunggu dulu, kamu pasti tahu di mana. Mbak. Nggak tahu ya. Mita, Mbak, kamu pasti tahu. Kamu udah berapa lama hubungan Aku sama nggak Mas Anwar? tahu. Enggak, Mbak, kita mau tanya. Kan terakhir pacaran sama Anwar kan? Iya, Mbak. Mbak. Bapak, tolong dulu Pak. Saya mau tahu dia dulu. Kayaknya bapaknya Mita ini takut banget kita ngobrolin masalah Anwar sama Mita. Langsung buru-buru Mita disuruh masuk ke mobil digas di situ, langsung kabut dari tempat kampus itu.
Mbak, buruan Mbak, ikutin Mbak. Iya, Pak. Mbak tadi jangan kalau kasar sama dia, kasihan ya dia kan. Gimana Mas? Kan dia udah tahu dia itu nikah. Iya dia nikah, Dan dia tapi ada kan dia nggak hubungan apa sama Mas Anwar? Dia kan nggak salah apa-apa. Mbak inget gak tadi waktu di bengkel steam? Kan bapaknya marah-marah karena anaknya cuman dilecehkan gitu aja. Iya, dimanfaatin gitu aja. Mbak. Berarti bukan salah mitanya. Ya tapi pasti dia tahu Mas. Kita ikutin mobil bapaknya menuju kemana sampai akhirnya ada kesempatan kita untuk motong jalan mobilnya. Pak, mau ngomong sebentar bisa nggak Pak sama anaknya Pak? Kami tolong sebentar aja ngobrol sama anaknya. bilang jangan ganggu keluarga saya lagi. Mbak, ngobrol sebentar bisa nggak Mbak? Enggak sebentar aja, sebentar. Enggak nanya kita, nanya baik-baik kok Mbak. Enggak berantem kita nggak Saya ribut nggak. sudah bilang Pak, Enggak. jangan ganggu anak saya lagi. Saya mau tanya di mana Anwarnya? Saya nggak tahu di mana Anwar. Kamu pasti tahu kan pasti ada hubungan sama dia. Kalaupun saya ada hubungan, apa urusannya sama kamu? Nih Mbak gini loh. Jadi Anwar ini ninggalin pergi bapaknya. Bapaknya sekarang ini cuma sendirian di rumah. Bapaknya udah buta, nggak ada tinggal sama siapa-siapa. Kamu kenal kan Kasihan sama dia? Kamu kenal kan? Kenal kan? Pak. Jangan begitu Mbak caranya. Saya cuma tanya aja Pak sama anak Bapak. Mbak Marwa ini bener-bener marah banget sama Mita. Kan Mbak Marwa ini nggak pernah kenal sama Mita. Kenapa dia marahin Mita? Ya Pak, saya jangan ganggu ke keluarga saya. Udah, minta maaf. Enggak. Pak, mohon maaf sebentar. Ini kan Mbaknya udah pernah pacaran sama Anwar. Kamu benar pacaran sama dia? Kamu benar pacaran sama Anwar? Marwa ini terus marah sama Mita, nyerang Mita, ngomong-ngomong sama Mita. Loh, ada apa ya? Oke, aku jujur, aku emang pernah pacaran sama dia. Aku sakit hati. Anwar ninggalin aku gitu aja. Kamu disakiti sama Anwar maksudnya? Iya, dia ninggalin aku. Tapi sekarang aku nggak tahu dia ada di mana. Dia Benar, kerja di kamu mana kayak gitu. dia? Selama ini dia kerja di mana? Kamu tahu nggak? Kamu kan pacarnya. Terakhir seingat aku dia ada kerja di daerah Tebet. Kerja apa di sana? Siapa Dia dia di sana? ekspedisi di Tebet. Di ekspedisi di Tebet. Iya, kalau emang itu bisa dicari di sana. Iya, cuman masalahnya dia selama ini tinggal di mana? Kamu masa pacaran nggak tahu dia tinggal di mana sama siapa? Aku selama ini aku nggak tahu dia ada di mana dan aku juga ditinggal Enggak, dia tuh kayak maksudnya selama kamu pacaran emang kamu nggak tahu dia tinggal di mana. Kamu atau Aku nggak bapaknya tahu. selama ini nyariin aku dia. tahu dia udah nikah sama orang. Kaget semuanya udah nikah. Iya udah nikah. Sama siapa? Saya nggak peduli, saya nggak tahu. Udah nikah sama orang. Nikah sama orang, sama siapa? Kamu tahu nggak? Aku tahu dia Udah, ayo. aku nggak Bapaknya Mita makin marah sama kita, ngusir kita semuanya. Mita disuruh masuk ke dalam mobil. Mbak cuma sebentar aja, Mbak tolong Mbak. Dia nikah sama siapa? gue udah nggak tahu apa-apa. Gue tahu dia cuma udah kerja di ekspedisi di daerah Tebet dan gue nggak tahu apa-apa lagi tentang dia. Tuh katanya nikah, tadi nikah sama siapa? Jadi kata kamu nikah, berarti Gue kamu nggak kan tahu. Berarti Ini ada bapaknya loh, Mbak udah tua loh, Mbak kasihan Mbak. Mita, Bapaknya itu buta, Mbak tahu nggak? Bapaknya buta, tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa lagi
lagi. Mbak tahu nggak bapaknya bu? Astaga. Mbak, sebentar dulu dong. Mbak sebentar aja mbak. Buka, minta. Mbak, tolong, Mbak. Mbak sebentar aja. Mbak kasih tahu dia kerja di mana mbak. Astaga. Mbak rumahnya di mana? Kita dapat informasi ternyata Anwar sudah nikah. Tapi nikahnya sama siapa? Sekarang dia main kabur gitu aja, ya kan? Untuk nutupin masalah. Pasti dia tahu. Tadi itu makanya kalau emang benar udah nikah, berarti Nikahnya sama siapa juga. harusnya udah tahu orang dia udah nikah. Coba kata kantornya tadi di ekspedisi di Tebet deh. Ekspedisi di Tebet, terpaksa kita harus cari ke sana, nggak ada lagi. Kita coba cari informasi ekspedisi daerah Tebet. Hari itu juga tim belum menemukan. Tim masih proses pencarian. Akhirnya kita nunggu kabar dari tim, kita break pencarian. Keesokan harinya kita hubungin Pak Nurdin bahwa kita akan melanjutkan pencarian ke tempatnya Anwar. Ya, ini sekarang kita akan coba lanjut pencarian dan kali ini kita mengajak Pak Nurdin ya, Pak Nurdin ya. Iya. Alhamdulillah Pak Nurdin juga sehat ya. Alhamdulillah. Kecelakaan beberapa hari yang lalu ternyata udah sembuh semuanya Pak Nurdin ya. Alhamdulillah. Ya, biasanya beberapa hari sebelumnya kita ditemuin sama Mbak Marwah ya untuk melakukan pencarian. Cuman Mbak Marwah sebelumnya ngasih info dia mohon maaf banget nggak bisa ikut karena ada urusan penting, dia urusan keluarga yang harus dia selesaikan. Jadi mohon maaf dia belum bisa. Dan tadi sebenarnya kita juga udah ngomong sama Pak Nurdin nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Tapi bapaknya tetap ikut ya Pak Nurdin ya. Iya. Ya, Pak ya. Saya ketemu sama anak saya. Ini Pak Nurdin, jadi Mas Anwar ini kakaknya kerja di ekspedisi. Nah ini sekarang kita mau coba datang ke sana. Iya. Ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bisa ketemu sama Mas Anwar ya. Amin. Amin ya. Dan Pak Nurdin juga bisa langsung ketemu sama anaknya. Seneng nggak Pak ketemu sama? Oh, seneng banget. Emang udah lama kan saya nggak ketemu sama Anwar itu anak saya. Iya. Pasti udah nggak sabar Pak ya. Iya, udah nggak sabar lah. Iya. Terakhir itu kita itu dapat informasi Pak Nurdin, tapi ini belum tentu benar, belum tentu salah. Kita masih abu-abu informasinya. Kalau katanya Mas Anwar ini udah nikah. Kalau udah nikah, kira-kira Pak Nurdin seneng nggak Pak Nurdin? Kalau buat saya sih ya seneng aja, syukur. Iya, walaupun Pak Nurdin nggak dikasih tahu. Iya, saya tahu. Gimana perasaan Bapak? Ya perasaan saya kecewa. Cuman ya kalau memang udah nikah ya apa boleh buat lah. Namanya orang tua kan merestui aja gitu. Yang penting anaknya kembali ya. Iya. Pak Nurdin ya bisa berkumpul lagi sama Iya, Bapak, betul. bisa ingat lagi sama Bapak, itu yang Betul. penting Pak ya. Iya. Saya Bapak ini selalu positif ya. Iya, alhamdulillah ya. Begitu sampai kantornya Anwar, kita tanya sama pegawai di sana, bener nggak ini kantor ekspedisi? Ada nggak yang namanya Anwar Riono? Ya, sih Pak. Ini kantor ekspedisi betul Pak? Iya. Iya, yang namanya Mas Anwar ada Mas? Hah? Ini Pak orangnya Mas. Karena kerja di sini kok. Oh nggak ada. Loh, bukannya dia udah lama kerja di sini? Mas ini Mas siapa namanya? Mas Ito. Siapa? Mas Ito. Ito. Mas ini baru di sini ya? Iya. Oh, baru yang lama di sini ada? Boleh tanyain ke dalam nggak? Apa? Soalnya
saya lagi meeting. Nggak boleh bawa kamera gitu. Nggak, maksudnya masnya aja yang masuk ke dalam buat tanyain ada yang namanya Anwar nggak kerja di sini. Ya, tolong tanyain mas, kita di sini aja kok, kita nggak masuk kok. Iya, kita tunggu di sini aja, boleh mas ya? Ya nggak lama kemudian keluar salah satu pegawainya lagi. Apa ini? Iya. Kameramen bawa kamera. Pak, sorry Pak. Pak siapa yang namanya? Beni. Pak Beni. Iya. Ya saya Mandala Pak. Mau tanya, Anwar masih kerja di sini nggak Pak ya? Anwar memang kerja di sini, tapi orangnya udah pulang dari tadi. Ini Anwar ini bukan Pak? Iya, Iya. Anwar ini. Apa ini? Iya. Kameramen bawa kamera. Pak, sorry Pak. Pak siapa yang namanya? Beni. Pak Beni. Iya. Ya saya Mandala Pak. Mau tanya, Anwar masih kerja di sini nggak Pak ya? Anwar memang kerja di sini, tapi orangnya udah pulang dari tadi. Ini Anwar ini bukan Pak? Iya, Iya. Anwar ini. Emang ada apa cari-cari dia? Iya ini bapaknya Pak mau nyariin. Karena dia udah lama nggak pulang. Oh, bapaknya. Anwar bilang kan bapaknya udah lama mati. Hah? Mati? Astagfirullahaladzim. Ngapain masih hidup bapaknya? Oh, bapaknya nggak dikabarin, udah 3 tahun ini Anwarnya nggak pulang-pulang. Ini foto anaknya, bener ini kan Pak? Oh, pantesan. Anwar nggak mau cerita, ternyata punya bapak buta. Emang kenapa Pak? Bapak ada masalah sama Anwar? Jelas, saya ada masalah. Asal Anda tahu ya, Anwar itu sudah merebut pacar saya. Apa merebut pacarnya? Emang Anwar siapa pacarnya Mas? Mas nggak tahu kejadian siapa? Nggak tahu, Nggak kan tahu. ketemu sama Anwarnya. Anwar sudah merebut pacar saya dan sekarang sudah nikah. Uji ini bener udah nikah Anwar? Sudah nikah. Sama siapa? Dia sama pacar saya. Namanya siapa? Siapa? Emang ada apa sih? Nanya-nanya mulu. Ini bapaknya Pak. Ini bapaknya. Mau ketemu. Saya mau ketemu sama anak saya. Sekarang Anwarnya di mana Pak? Atau Anwar tinggal di mana sekarang? Tinggal di rumah istrinya. Marah di situ Benny. Bapak kalau nggak percaya, ayo saya antar ke rumahnya. Kebetulan saya kalau mau pulang ke rumah saya lewatin rumahnya Anwar sama istrinya. Saya tunjukin Pak. Sekarang gua anterin, sekalian gua mau pulang. Biar bininya sekalian tahu namanya si Anwar ini buta. Biar malu sekalian. Ini baru nikah Anwarnya Mas. Udah lama. Ayo sekarang ke belakang tanggung kan gua mau. Gua anterin ke rumahnya. Akhirnya kita minta tolong sama Joko untuk nemenin bapak itu, ya Pak Benny itu, sambil kita konvoy menuju ke rumahnya Anwar. Ayo, ikutin saya. Ya pelan-pelan Mas, ini kan kita bawa orang. Udah kalau gitu nanti diikutin sama si Joko dulu deh. Jok, ikutin Jok. Jok, ini, ikutin. Akhirnya sampailah kita di sebuah rumah. Dan Pak Benny ini bilang, itu Mas rumahnya, datang aja sana. Langsung aja ketemu sama Anwar dan istrinya. Ayo Pak, kita langsung Pak ya.
Pak. Nanti kita tanya baik-baik Pak ya. Fotonya ada ya? Hah, fotonya? Oh, Pak, Bapak tahu nggak rumahnya Mas Anwar rumahnya bagus sih Pak? Iya, alhamdulillah berarti Mas Anwar mapan Pak. Iya, Iya, ada mobilnya nih, cuy. Dia punya mobil di sini. Iya, Bapak boleh pegang mobil lagi. Nih, Pak. Ya. Oh iya ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Sudah sukses Dia berarti sukses, Pak ya. Pak, Iya, masa sukses Iya. berarti. Insya Allah dia mau nerima Bapak buat tinggal di sini bareng-bareng Pak ya. Amin, amin. Sampai akhirnya ketok-ketok pintu rumahnya dan ternyata keluar seorang perempuan di sini. Assalamualaikum. 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 Hah? Saya di sini. Ini rumahnya Mas Anwar kan? Hah? Kan? Ini bukan rumah Mas Anwar, kan? Loh, tunggu ini Bang Marwah kan? Iya, betul. Tapi ini bukan rumahnya Mas Anwar. Awalnya dia ngelak. Dia bilang bahwa ini bukan rumahnya Anwar. Tapi setelah kita desek, kita kasih pengertian sama Mbak Marwah. Dan di situ Tadi nanya di kantornya Anwar, Iya. lalu dianterin katanya ke sini. Iya. Tapi ini rumah Marwah, Pak. Ini bukan, nggak ada Anwar, Pak. Anwar belum pulang. Anwar nggak ada. Anwar belum pulang. Jadi maksudnya Ini Anwar di sini. Iya, nggak di sini. Mbak, Anwar nggak ada. Mbak, coba Anwar nggak jujur, ada, Mbak. Mbak. Coba jujur, Mbak. Nggak ada. Selama ini kan kamu baik sama saya, nolongin saya. Ya saya anggap anak sendiri. Tapi kok sekarang kamu kayaknya menutupi kebohongan kamu. disitulah Marwah akhirnya cerita. Kalau ternyata memang benar Marwah ini adalah istrinya Anwar. Pak. Maafin Marwah, Pak. Tolong Mbak, kasihan Bapak Mbak. Saya kesini kan cari anak saya. Kok tiba-tiba ketemu kamu? Bapak tahu kejadiannya 10 tahun yang lalu, Pak. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Marwah yang bikin Bapak seperti ini, nggak bisa lihat, Pak. Marwah yang udah bikin istri Bapak meninggal, Marwah yang tahu. Jadi 10 tahun yang lalu, waktu Pak Nurdin kecelakaan sama istrinya, yang nabrak itu adalah Marwah. Ya Allah. Makanya Marwah cari Bapak. Makanya Marwah pengen bantu Bapak. Marwah pengen balas budi Bapak, Pak. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Dia di situ minta maaf di situ. Kaget Pak Nurdin. Makanya Marwah nggak bilang, Pak. Akhirnya nggak lama kemudian datang orang naik motor di situ. Oh, itu apa adanya lebih enak, Bang.
Begitu ngeliat Anwar datang, istrinya berusaha ngejelasin, Anwar ini bapak kamu, Anwar ini bapak kamu, udah lama pengen nemuin kamu, udah lama berpisah sama kamu. Tapi apa yang terjadi? Ini siapa? Ini bapak kamu, Mas. Ini nyariin kamu selama ini. Enggak, Ini bapak. aku nggak punya ayah. Aku juga nggak punya ibu. Mereka udah meninggal. Aku masih hidup, nah. Anwar. Gua nggak pernah punya ayah kayak kamu. Istighfar, Mas. Juga apa ini semua? Mas kayak gitu, Mas. Sadar ini ayah kandung, Mas. Awas. Dia kemudian kabur bawa motor, gue berusaha kejar dia, gue bilang sama Mas Anwar, Mas Anwar ini bapaknya. Saya nggak bohong, itu bapak Mas Anwar. Dia susah payah nyari Mas Anwar, tapi dia nggak peduli. Mas, istighfar, Mas. Mas, ini bapaknya, Mas. Enggak, Mas. Ini, Mas, saya nggak bohong, Mas. Mas, ini bapaknya, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Buru-buru langsung kita lari sekenceng-kencengnya di situ. Bapaknya teriak, Marwah teriak, kita semua teriak. Langsung nyamperin Anwar di situ. Anwar tak berdaya di situ. Astagfirullahaladzim, kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, tolongin. Bantuin, astagfirullahaladzim, tolongin dong, mobil dong. Mobil dong, astagfirullahaladzim. Ya, tolongin. Kenapa? Anwar. Astagfirullahaladzim. Mobil dong, tolongin aja. Kenapa? Jok, bantuin Jok. Kenapa? Pak, anak bapak kecelakaan, Pak. Anak bapak kecelakaan, Jok. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Mobil. Tunggu sini, pinggir sini. Bapak. Bapak sini, Pak. Memohon dalam doa, ya Allah, kuatkan imanku. Abu. Yang Allah menguji kesabaran kita, Allah menguji ya itikat baik kita, apakah kita berpikir baik sama Allah atau tidak. Tapi kalau kita tetap bersyukur sama Allah atas segala ujian, kalau kita berpikir baik sama Allah atas segala ujian, insya Allah Allah berikan berkah yang luar biasa tiada taranya. Janji Allah bagi siapa hamba-Ku yang sabar akan setiap cobaanku, insya Allah Allah akan naikkan derajatnya satu tingkat dan insya Allah Allah mendapatkan rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.